Pada hari Minggu, 30 Juni 2024 di Gedung Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, Bekasi, adalah merupakan hari yang sangat bersejarah bagi organisasi NWDI Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Pasalnya hari tersebut Ketua PWNWDI Jawa Barat Jasmansyah melantik pengurus daerah NWDI Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi masa hikmat 2024 hingga 2029. Dalam pelantikan ini seluruh pengurus daerah NWDI Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyatakan siap menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk berkhidmat kepada umat melalui 4 jalur pokok yang telah digariskan oleh organisasi, yaitu pendidikan, sosial, dakwah dan ekonomi keumatan. Setelah resmi dilantik lalu mereka dibaiat oleh Ketua PWNWDI Jawa Barat Jasmansyah yang disaksikan oleh seluruh hadirin yang menyaksikan. Dalam baiat tersebut berisi tentang janji untuk senantiasa setia, taat dan patuh menjalankan amanah organisasi menuju kemaslahatan umat dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Sebagai tanda simbolik bahwa PDNWDI Kabupaten Bekasi dan PDNWDI Kota Bekasi telah sah dan resmi menjalankan amanah organisasi, maka Ketua Umum PWNWDI Jawa Barat Jasmansyah menyerahkan bendera organisasi kepada Ketua PDNWDI Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Bayu Sugara. Dalam pelantikan ini hadir juga pejabat pemerintah, di antaranya Camat Tambun Utara atau yang mewakili Kasih Bidang Pelayanan yaitu Bapak Hasan Maulana, hadir Lurah Srijaya Sandam Renta, hadir Bapak Drahim Sada sebagai tokoh masyarakat Gabus dan Bekasi. Hadir juga Ketua Umum PWNWDI Jakarta Muslihan Habib an PDNWDI Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat beserta jajarannya. Dan yang tak kalah pentingnya hadir pembina dan penasehat PWNWDI DKI Jakarta yaitu Irjen Pol Hadi Gunawan. Selain sebagai pembina dan penasehat PWNWDI DKI Jakarta, beliau juga saat ini menjabat sebagai staf ahli bidang sosial politik Polri. Hadi Gunawan selaku pembina PWNWDI DKI Jakarta dan staf ahli sosial politik Polri. Dalam sambutannya Hadi Gunawan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas suksesnya terselenggara pelantikan PDNWDI Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi masa hikmat 2024 hingga 2029. Beberapa harapan kami kepada seluruh pengurus daerah NWDI Bekasi dan Kota yang akan dilantik pada hari ini. Kami berharap sebagai panitia supaya kawan-kawan nanti yang dilantik pada hari ini agar tetap yakin, ikhlas, sabar dan istiqamah untuk senantiasa melanjutkan estafet perjuangan Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kami pada pengurus PWNWDI Bekasi agar bisa menjadi alat pemersatu umat. Karena yang kita lihat pada saat ini umat kita, umat Islam sedang terpecah belah, maka kami berharap kepada NWDI hadirnya di Bekasi ini dapat mampu menjadi alat pemersatu umat. Amin ya. Mensahkan susunan dan personalia pengurus daerah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah PDNWDI Kota Bekasi lambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berakhirnya tugas. Ketiga, segala keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, M. Martin, M. Timin, M. Adli Al-Barri, M. Lutfi, Abdul Razak, Majelis Dakwah, Ketua Muslimin, anggota Ustadz Marsan, Arifin Ahmad Syarifah SH, Waki Ramadan SPD, Majelis Ekonomi Keumatan, Ketua Megofik Saputra SH, anggota Sarodi. Keputusan, maka hari ini saya Ketua Umum Pengurus Wilayah NWDI Jawa Barat menyatakan telah resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah NWDI Kota Bekasi dan pengurus daerah NWDI Kabupaten Bekasi masa hikmat 2024-2029. Selanjutnya ala sam'i wa ta'ah wa ala ma fi hadhihi as-sahifah
الصحيفة وعلى ما في هذه الصحيفة صحيفة البيعة والإقرار صحيفة البيعة والإقرار بايعناكم على السمع والطاعة على السمع والطاعة وعلى ما في هذه الصحيفة وعلى ما في هذه الصحيفة صحيفة البيعة والإقرار. صحيفة البيعة والإقرار. Terima kasih. Semoga ikhlas kita, perjuangan kita dalam mengemban amanah organisasi. Semoga semua yang dilantik tadi dapat mengemban amanah tugas keorganisasian kita, mulai dari bidang pendidikan, ya, pendidikan kita di Kota Bekasi ini baru beberapa tempat mungkin terus bisa dikembangkan, dan salah satu PR kita sedang kita membangun pondok kita yang ada di Gabus Bekasi. Alhamdulillah ini hadir Bapak Jenderal Adi Gunawan. Insya Allah dari sini kita akan ke sana Pak Kepala Desa untuk survei melihat pondok kita di Gabus Bekasi. Jadi Pak Jenderal ini Kepala Desa kita sangat aktif mendukung perjuangan kita di Bekasi. Makanya Insya Allah setelah acara ini Pak Lurah ya, Pak Rahim Sadat, Pak Rahim ini juga mendampingi beliau siang hari ini setelah hasil acara kita ke kampung ke pondok kita di Gabus Bekasi. Mudah-mudahan ada hal-hal penting setelah beliau datang ke sana atau mendukung perjuangan kita di Bekasi. Yang baik, Bapak Ibu dan Saudara yang kami hormati, kami dari PW dan NWDI ke Jakarta sangat senang juga atas kerjasama yang baik dengan PW NWDI Jawa Barat. Ini NWDI Jakarta dan Jawa Barat ini selalu bergandengan tangan, duduk bareng, ya, untuk bagaimana bersinergi membangun organisasi kita di dua provinsi ini. Juga DKI selalu juga bergandengan tangan dengan Banten, dengan Lampung dan seterusnya. Ya karena mungkin karena DKI sebagai etalasi Indonesia, mungkin dari itulah kami kemudian terus juga ikut membantu dari pengurusan NWDI gimana supaya bisa bendera perjuangan kita bisa bermunculan bangkit di wilayah, setidaknya di penyangga-penyangga ibu kota ini. Alhamdulillah atas kerjasama ini sangat kami terima kasih, dan tidak sampai di sini untuk PW Jawa Barat ya, sebentar lagi kita akan melantik ngurus daerah Kabupaten Kuningan. Ini sudah menunggu, dalam waktu yang dekat kita akan segera ke sana dan kita akan jadwalkan. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Ini penasihat PW Jawa Barat Syekh Wahyu juga sudah mengkondisikan di Purwakarta ya, kemudian di Sukabumi, alhamdulillah, dan menyusul yang lain. Harapan kami juga dari DKI terus ke Banten, ke Lampung. Ini kami sudah mengingatkan juga mengajak PW Banten, ya, insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan terus bersinergi untuk membangun organisasi kita di wilayah Banten juga. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kami dari mitra perjuangan untuk Jawa Barat pada hari ini DKI Jakarta tiada henti mengucapkan terima kasih dan senang hati pada siang hari ini atas terlaksananya pelantikan dua kabupaten kita. Nah, nanti untuk pengurus yang sudah dilantik, struktur yang ada ini bisa dikembangkan terus ya, dari nama-nama tokoh-tokoh kita yang belum masuk ya bisa dikondisikan lagi supaya sinergitas dari semua unsur-unsur, dan kemudian di bidang yang menjadi pergerakan NWDI, pendidikan, sosial, dan ekonomi ini bisa kita tampakkan, bisa kita bumikan, kita bisa realisasikan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi. Saya rasa demikian untuk organisasi kita di Bekasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perkat umat, jadi bukan menjadi pemecah umat. Insya Allah pejuang-pejuang muda tadi akan bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk membantu merekatkan umat ukhuwah Islamiyah kita. Yang terakhir, selaku pengurus wilayah Datul Ulama Islamiyah Jawa Barat, saya mengucapkan banyak terima kasih. Syukran katsira Pak Dr. Muslim Habib
beliau yang banyak sekali membantu saya untuk pengembangan NWD Jawa Barat dengan kesibukan beliau sebagai akademisi, sama dengan saya juga akademisi, dengan juga support dari Ustaz Wahyu luar biasa, pimpinan Pondok Pesantren di Bogor dan teman-teman pengurus. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan teman-teman, Bapak Ibu semua, orang-orang hebat pejuang yang terus membakar dan mengingatkan saya ini adalah perjuangan. Gitu. Mari kita sama-sama berjuang. Dan juga senior-senior yang ada di DKI Jakarta, di Bekasi, di Bogor, Jawa Barat dan sebagainya. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu semua, kerja ikhlas Bapak Ibu semua, semuanya dapat mendapatkan tepat atau mendapatkan pahala yang terbaik dari sisi 82 tahun ya, jadi ya prosesnya ya cukup sangat panjang dan mudah-mudahan ya semua apa yang dia niatkan ya Tuhan Guru kita ini ya di 2 provinsi ini, Lombok, provinsi Jawa Barat ini, dan terus kita kembangkan agar menyeluruh ke setiap pelosok negara atau ya bangsa Indonesia ini. Ya saya di sini saya sudah melihat memang di daerah Kabupaten Bekasi ini kita hampir sudah ya sampai tembus ke Pak. Di sini saya udah 4 tahun dari COVID, Pak. COVID itu benar-benar membahayakan juga, Pak ya. Mungkin kan Pak Lurahnya tahu saya sampai jam 12 malam, Pak. Padahal saya paling takut Pak di Gabus, Pak. Takut saya sama orang Gabus, terus aja pulangnya malam, takut juga. Dulu kan 89 saya lulus SMA, Pak. Main ke Gabus ini kagak berani, Pak. Kagak berani. Begitu dapat surat pindah ke Gabus, saya gemeter. Kemudian yang kedua, kita akan menghadapi masa yang luar biasa. Dunia juga akan takut sama kita, yaitu namanya masa bonus demografi atau masa kemasan. Itu dimana masa-masa itu adalah generasi muda kita yang sekarang ini jadi pimpinan negara. Lebih banyak yang muda daripada yang tua atau yang masih kecil. Jadi ini usia produktif nanti akan menjadi pimpinan kita. Kalau saat ini di masa itu generasi muda kita tidak dibekali ilmu pengetahuan dan akhlak, maka dia akan bisa menjadi menghancurkan jalan kita. Jadi masa kemasan bisa menjadi masa kecemasan bagi kita. Untuk itu pengurus daerah maupun wilayah diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih baik daripada masyarakat yang lain. Ya mungkin ini yang bisa sampaikan. Kemudian sekarang generasi muda kita banyak yang tersesat. Tersesatnya di mana? Karena banyak sekali orang yang berpendidikan maupun orang yang kurang pendidikannya melakukan langkah menuju kesesatan. Maksud saya begini, karena ada gadget HP, itulah yang menyebabkan banyak generasi kita yang sesat. Contohnya, sebenarnya chip gadget itu bisa membawa kebaikan bagi kita sampai akhirat. Kalau seandainya posting berita-berita baik, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana motong korban yang baik, itu pahalanya akan terus mengalir. Tapi kalau seandainya diisi oleh konten kebohongan, maka dosanya akan bertambah terus setiap tahun, dan konten itu tidak akan pernah hilang. Sekarang dibaca oleh anak kita, besok dia baca oleh cucu kita, besok dibaca oleh cucu kita. Jadi ini bagi kita umat Islam yang
Selamat dan sukses kita ucapkan kepada seluruh PDNWDI Kabupaten Bekasi dan PDNWDI Kota Bekasi yang telah dilantik masa khidmat 2024 hingga 2029. Harapan dan doa kita semoga dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik dan penuh tanggung jawab menuju kemajuan dan kejayaan agama, bangsa dan negara Indonesia tercinta.